Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman jahit, jumpa lagi dengan saya Ummul Habibah. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjahit kain yang telah kita potong kemarin ya teman jahit. Dan inilah hasil akhirnya. Oke teman jahit, seperti yang saya bilang kemarin, untuk bukaan kancing saya biasa menggunakan 2,5 cm ya. Jadi ini lebarnya 2,5 cm, karena modelnya lipat kayak gini maka membutuhkan 5 cm. Kita tambah kampuh di bagian sini untuk bagian kanan dan kiri, maka jumlahnya 7 cm. Nah, bagi teman-teman untuk memudahkan menjahit, maka untuk kampuhnya kita bentuk seperti ini ya teman jahit. Dan kita kasih vaseline biar hasilnya rapi. Untuk menjahit bagian tempat kancing, karena di sini kemarin kita juga memberikan kampuh 1 cm, maka kita pertemukan antara kampuh bagian badan dan kampuh bagian tempat kancing ya teman jahit, seperti ini. Lalu kita jahit. Jahitnya itu dari bagian dalam ya, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita jahit ke bagian luar ya, seperti ini. Ini kan jahitnya bagian dalam ya teman jahit, lalu kita pertemukan seperti ini ya, lalu kita jahit di bagian ini. Nah, ini teman jahit sudah selesai. Untuk lebihnya kita potong ya. Nah, ini lanjut kita jahit di bagian yang satunya ya. Kita jahit juga dari bagian dalam ya, dari dalam buruk kain, seperti ini teman jahit. Lalu kita tindih lagi ke bagian luar seperti ini. Untuk lebihnya kita gunting ya. Nah, lalu kita satukan seperti ini ya teman jahit. Dan kita jahit di bagian sambungannya ya teman-teman. Kita tempelkan seperti ini. Lalu kita jahit. Kita tempelkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pertemukan dengan badan bagian belakang ya teman jahit. Nah, ini kita jahit dari bagian dalam ya, jadi yang bagus ketemu bagus. Nah, biar nggak geser-geser, bagi kalian yang pemula, kalian pakai jarum ya, ini biar enggak geser. Itu pun di bagian yang satunya. Kalau dirasa tidak perlu ya sudah, enggak usah menggunakan jarum. Nah, lalu kita jahit.
Jahitnya itu pas di kampuhnya ya teman jahit. Kalau kalian masih belum begitu paham, lebih baik ditandai dari kapur ya, 1 cm. Tapi kalau udah terbiasa gak usah, soalnya itu bisa mengira-ngira sendiri ya. Lanjut di bagian yang satunya. Nah, itu menjahit. Nah, seperti ini teman jahit. Ini udah disatuin ya, antara bagian depan dan belakang. Jadi nanti modelnya seperti ini. Namun lanjut dulu, kita sambung antara bagian pinggang dengan bagian rok ya teman jahit. Nah, bagi kalian yang benar-benar masih pemula, sebaiknya kasih jarum pentul ya, biar nggak geser-geser dan lebih memudahkan kalian dalam proses penjahitan. Jadi kasih jarum pentul, minimalnya di sininya ini kasih jarum pentul. Tapi kalau udah mahir ya, nggak usah. Jangan lupa kalau di awal jahitan kita kunci ya teman jahit. Nah, ini di bagian depan ya. Setelah disatuin, lanjut ke bagian belakang. Jahitnya dari bagian buruk ya teman jahit. Nah, ini bagian depan dan bagian belakang untuk sambungan rok dan bagian pinggang udah selesai ya teman jahit. Nah, seperti ini. Lanjut, jangan lupa di sininya kita obras ya. Ini dan bagian ini kita obras dulu. Lanjut teman jahit, setelah saya obras di bagian ini ya dan di bagian belakang. Ini sudah saya obras. Lanjut kita ke tangan dulu, ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke bagian tangan ya. Oke teman jahit, untuk bagian lengan, karena ini lengan pendek, saya bilangnya kemarin 13 cm ya teman jahit. Dan kita kasih kampuh 3 cm untuk lipatan. Agar tidak polos-polos amat, maka di sini saya akan kasih list ya di bagian ini dari kain yang warna hijau botol ya teman jahit. Letakkan di bagian dalam seperti ini, di bagian lipatan, lalu kita lipat di bagian ininya. Jadi ini di bagian tangan ya teman jahit, saya kasih list biar lebih bervariasi. Jadi punya saya itu lipatnya ke bagian luar ya teman jahit, karena ini kainnya toyobo. Jadi antara bagian luar dan bagian dalam agak sama ya seratnya.
Oke, untuk lipatan lengan sudah selesai. Lanjut kita satukan bagian badan dengan bagian lengan ya teman jahit. Namun kita tandai dulu, untuk lengannya itu kita cari garis tengah-tengahnya ya. Nah seperti ini, kita satuin seperti ini, lalu kita tulis beri tanda di tengah-tengahnya seperti ini. Begitupun juga dengan yang satunya, kita satuin seperti ini, lalu kita cari tengah-tengahnya. Setelah seperti ini, karena ini lengan pendek ya, jadi saya nggak nyatuin dulu, langsung saya satuin dengan bagian badan. Nah teman jahit, lengan yang telah kita checklist tadi di tengah-tengahnya kita pertemukan pas di sambungan bahu ya, karena untuk badan perempuan ini tidak ada penambahan di bagian bahu, beda dengan kemeja. Kalau kemeja kan biasanya bahu bagian belakang itu dinaikkan, sedangkan untuk perempuan di pola yang saya buat ini antara bahu bagian depan dan bagian belakang itu sama. Maka untuk mempertemukan checklistan itu kita pertemukan pas di sambungan bahu ya teman jahit. Lanjut kita jahit. Ini teman jahit setelah saya satukan ya, seperti inilah hasilnya. Begitupun juga dengan yang satunya, kita pertemukan bagian tangan yang telah kita checklist tadi pas dengan sambungan bahu ya teman jahit. Seperti ini. Teman jahit, kita jahitnya pelan-pelan aja ya, yang penting hasilnya rapi. Karena menyambung antara bagian lengan dengan bagian bahu ini merupakan agak sulit ya, terutama bagi pemula, karena saya pun juga mengalami seperti itu pas awal-awal belajar jahit. Jadi kita jahitnya pelan-pelan aja. Yang penting hasilnya nanti rapi. Dan bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini dan belum subscribe channel saya persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya teman jahit. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Lanjut. Agar di sini gak polos-polos amat ya, jadi saya di sini akan buatin kerutan sebagai variasi di tengah-tengah sambungan antara pinggang dengan bagian rok ya teman jahit. Saya buat untuk lebarnya 4 cm ya teman jahit, dan untuk panjangnya kita kira-kirakan dengan lebar pinggang ya. Karena di sini mau dibuat kerutan, jadi 2 kali lebar pinggang ya teman jahit panjangnya. Lalu kita klim di bagian ininya. Baik teman jahit, inilah setelah saya klim ya, jadi hasilnya rapi. Nah bagi kalian yang masih belum tahu caranya bagaimana cara klim, silahkan kalian
lihat channel saya dan cari bagaimana cara klim bagi pemula. Lanjut saya kerut, dan untuk kerut saya juga sudah memberikan tutorialnya, jadi kalian tinggal lihat di video saya yang sebelumnya ya teman jahit. Dan insya Allah saya taruh linknya di deskripsi ya teman jahit, jadi kalian bisa langsung ngeklik ya nantinya. Ini teman jahit sudah saya kerut ya, namun lebih dikerut lagi menyesuaikan dengan lebar ukuran pinggang. Lanjut kita jahit di tengah-tengah sambungan pinggang, antara pinggang dengan erak. Ini hasil lempel dari yang kita buat ya. Lanjut kita jahit bagian kerah ya teman jahit. Kita jahitnya dari bagian dalam dulu ya. Lalu kita lipat ke bagian luar seperti ini teman jahit. Kita lipat seperti ini. Nah, bagi kalian yang masih kesulitan, silahkan kasih jarum pentul dulu ya teman jahit, biar nggak begitu sulit gitu loh. Ini setelah kita jahit di bagian kerah ya teman jahit, ini akan lebih rapi jika sudah disetrika. Lanjut kita jahit bagian tali yang mau diletakkan di pinggang ya teman jahit. Lanjut kita sambung bagian samping. Kita letakkan tali di bagian pinggang seperti ini.
Ini setelah saya sambung ya di bagian samping ya teman jahit. Lanjut kita buatkan untuk lubang kancingnya di sini dan kelim bagian bawah gamis ya. Untuk cara membuat lubang kancing saya juga sudah membuatkan tutorialnya, jadi kalian silahkan simak video saya sebelumnya. Dan untuk kelim bagian bawah gamis saya juga sudah membuatkan tutorialnya, jadi kalian tinggal nonton, kalian pelajari. Bagi kalian yang masih belum tahu caranya ya teman jahit, ini teman jahit setelah saya kelim bagian bawah ya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang masih belum tahu cara kelim, saya anjurkan kalian untuk belajar ya, karena dengan kita menggunakan kelim ini betul-betul sangat membantu proses jahitan kita. Jadi kalau dibandingkan dengan lipat biasa itu 2 kali lebih cepat dibandingkan lipat biasa ya. Jadi lebih cepat menggunakan kelim. Dan ini setelah saya buatin lubang kancingnya ya. Seperti ini. Proses yang terakhir kita kasih kancing di bagian ini, baru deh selesai. Oh iya teman jahit, saya hampir lupa. Di sini saya kasih label nama ya, biar lebih manis kelihatannya. Dan ini juga sangat mendukung untuk jahitan kita ya. Jadi kita itu akan lebih terkenal dengan adanya label nama ini. Oke teman jahit, inilah hasil akhir dari praktek kita ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe ya teman jahit, dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.